Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyudin, NIM 2011290025. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Winpas Bengkulu. Saya ingin menyelesaikan mata kuliah dari morfologi yang berjudul Afiks Bahasa Indonesia. Ya, lanjut kita akan menerangkan dengan materi afiks bahasa Indonesia. Afiks bahasa Indonesia ini terdiri dari prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan deriviasi. Yang pertama, prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di awal kata atau biasa disebut sebagai awalan. Contoh, kata dasar makan menjadi imbuhan menjadi memakan. Macam-macam prefiks. Prefiks me. Yang pertama, prefiks me. Prefiks me ini berfungsi membentuk kata kerja atau verba dan menyatakan makna aktif. Prefiks me ini mengandung arti struktural. Prefiks me ini mengandung beberapa arti, yaitu yang pertama, melakukan tindakan seperti tersebut dan dalam kata dasar. Contohnya, menanam, menulis, membaca. Yang kedua, mengerjakan dengan alat. Contohnya, mengetik, membaca, dan mengecat. Yang ketiga, membuat jadi atau menjadi. Contohnya, meninggi, menghijau, dan menua. Yang keempat, membuat seperti atau dalam keadaan sebagai. Contohnya, membujang, menjanda, dan membabi buta. Yang keenam, mencari dan mengumpulkan. Contohnya, mendamar dan merontan. Yang kedua, prefiks di. Prefiks di ini berfungsi membentuk kata kerja dan menyatakan makna pasif. Contohnya, diantar, dimakan, dan digoreng. Ada perbedaan penggunaan di sebagai imbuhan dengan kata depan. Perbedaan kata depan di dengan imbuhan di berdasarkan fungsi dan tata cara penulisan dalam sebagai berikut. Yang pertama, A. Kata depan di. Kata depan di adalah salah satu kata depan dalam bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menunjukkan tempat. Menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di sebagai kata depan yaitu buku itu ditaruh di atas meja. Putri berdiri di sebelah ibu. Putri membeli sayur mayur di pasar tradisional. Yang B, imbuhan di. Imbuhan di dapat bergabung dengan kata kerja dan kata benda. Imbuhan di berfungsi membentuk kalimat pasif transitif. Penulisan untuk di sebagai imbuhan harus digabung. Contohnya, imbuhan di yaitu boneka beruang itu dipegang oleh Putri. Penari itu dikenal hingga sejagat raya. Yang ketiga, prefiks ber. Prefiks ber memiliki bentuk kata kerja, biasanya dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja sendiri. Prefiks ber ini mengandung arti. Yang pertama, mempunyai. Contoh, bernama, beristri, beruang, dan berjanggut. Yang kedua, memakai. Contoh, berbaju putih, berdasi, dan berbusana. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk diri sendiri, refleksif. Contoh, berhias, bercukur, dan bersolek. Dan yang keempat, berasa dalam keadaan. Contoh, bersenang-senang, bermalas-malas, berpesta ria. Yang kelima, saling atau timbal-timbal balik. Contohnya, bergelut, bertinju, dan bersalaman. Yang keempat, prefiks pe. Prefiks pe memiliki fungsi membentuk kata benda dan kata kerja, kata sifat, dan kata benda sendiri. Prefiks pe ini mendukung makna
gramatikal. Yang pertama, pelaku tindakan seperti tersebut dalam kata dasar. Contoh, penerjemah, pemirsa, dan penambang. Yang kedua, alat untuk contohnya perekat, pengukur, dan penggaris. Yang ketiga, orang yang gemar, contohnya pejudi, pemabuk, dan pencuri. Yang keempat, orang yang contohnya petatar dan pesuruh. Yang kelima, alat untuk, contohnya perasa, penglihat, dan penggali. Lanjut, yang 5, prefiks per. Prefiks per memiliki fungsi membentuk kata kerja imperatif. Prefiks per mengandung arti yang pertama, membuat jadi atau kausatif. Contohnya pembudak, perhamba, dan pertuan. Yang kedua, membuat lebih. Contohnya pertajam, perkecil, dan perbesar. Yang ketiga, membagi jadi. Contohnya perempat dan perlima. Yang keenam, prefiks ter. Prefiks ter berfungsi membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Arti yang dimiliki antara lain ialah yang pertama, yang dalam keadaan contohnya terkunci, terikat, tertutup, tertumpuk, terdalam. Yang kedua, dikenai, ditindakan secara tak sengaja. Contohnya tertinju, terbawa, dan terpukul. Yang ketiga, dapat contohnya terangkat, termakan, tertampung. Yang keempat, paling, contohnya terbaik, terjauh, dan terkuat. Yang ketujuh, prefiks ke. Prefiks ke berfungsi membentuk kata bilangan tingkat dan kata bilangan kumpulan, kata benda, dan kata kerja. Sebagai bentuk kata benda, prefiks ke bermakna gramatikal yang di atau di-kan, seperti pada kata kekasih dan ketua. Oke, itu tadi tentang prefiks. Kita lanjut tentang sufiks. Sufiks atau akhiran adalah kata imbauan diletakkan di belakang kata dasar. Yang afiks tadi kata awalan, yang sufiks ini kata akhiran. Contohnya an, at, si, ika, ur, ris, us, isme, is, isasi, in, ir, isida, ita, or, dan tas. Contoh tersebut diletakkan pada akhiran kata. Contoh kalimat sufiks, buku bacaan ini adalah kesukaan Putri. Putri tidak menyukai asinan yang dibuat di toko itu. Yang C, konfiks. Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Yang konfiks ini perpaduan antara awalan dan akhiran. Dalam bahasa Indonesia terdapat 5 macam konfiks, antara lain yaitu kean, pean, peran, senya, dan beran. Contoh kalimat konfiks: pengaturan tata letak buku di perpustakaan ini telah ditetapkan. Ditetapkan di kata awalan, kan kata akhiran. Yang kedua, pertunjukan drama itu sangat menarik. Kata awalan, kan kata akhiran, pertunjukan. Yang ketiga, kemiskinan menjadi masalah nasional yang sangat sulit dientaskan. Kemiskinan, ke kata awalan, an kata akhiran. Yang D, infleksi. Infleksi ini adalah proses pembentukan kata batu dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata, tidak mengubah kelas kata tersebut. Contohnya, kata buah dan buahan. Buah adalah kata benda tunggal,
sedangkan buah-buahan adalah kata benda jamak atau banyak. Yang deriviasi. Deriviasi adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Contohnya, kata siang menjadi singer. Di dalam bahasa Indonesia, kita bisa menjumpai misalnya kata pukul menjadi pemukul dan pemukulan. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya tentang materi afiks bahasa Indonesia. Mungkin mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memahami materi afiks bahasa Indonesia ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.